anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran KKPI ya. Materi KKPI ini pertemuan pertama kita untuk semester awal tahun pelajaran 2020-2021 ini. Untuk materi kali ini karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi bisa gabungkan untuk kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 5 dan kelas 6 satu materi, tidak apa-apa. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan antum siapkan dulu segala sesuatunya yang dibutuhkan, pena, buku, dan segala macamnya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum masuk ke tahapan materi, ini perlu saya sampaikan juga standar kompetensi di materi kita, yakni tentang petaminda. Antum nanti diharapkan sudah mampu menerapkan metode petaminda. Tujuan dari pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menerapkan metode petaminda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa itu petaminda? Mungkin antum baru mendengar juga ya. Mungkin ada yang mendengar teman belum pernah kita bahas. Makanya ini akan kita pelajari secara bersama-sama. Petaminda itu seperti apa? Nah, ini kita perkenalkan dulu deskripsi awal untuk definisi dari petaminda tersebut. Petaminda adalah suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep saling berhubungan atau saling terkait dengan konsep-konsep. Nah, selain definisi di atas, petaminda juga dikenal dengan sebutan peta konsep, yakni suatu skema atau ringkasan dari hasil belajar. Jadi gambaran mudahnya petaminda itu seperti bagan atau alur, itu namanya petaminda. Jadi misalnya alur pendaftaran siswa baru. Tahapan awal, siswa melakukan pendaftaran. Tahapan berikutnya penyeleksian berkas gitu ya. Masuk ke tahapan ketiga, mengisi formulir. Tahapan keempat, uji tes misalnya gitu. Tahapan kelima, pelunasan. Tahapan keenam, hasil misalnya gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan dari awal sampai akhir itu masuk kategori petaminda. Selebihnya seperti apa? Ini ada contoh. Kita langsung masuk ke jenis deh. Nah, ini jenis-jenis petaminda. Yang pertama adalah circle map, peta bulatan, digunakan untuk sumbang saran, ide yang memamerkan pengetahuan yang berkaitan dengan tajuk pembahasan dan mengikuti konsep. Nah, ini nanti bisa lihat ada gambar di sini, gambar lingkaran di mana titik tengahnya adalah buah ya. Nah, titik tengahnya buah, sementara yang berada di luar titik tengah ini adalah jenis atau yang anggota yang termasuk dalam kategori buah. Ketika ini kita rubah menjadi sayuran, maka di sini bisa jadi kangkung gitu kan, bayam, kol, daun ubi, buncis, dan lain sebagainya macamnya. Atau kita rubah menjadi hewan gitu. Di sini mungkin bisa jadi nama-nama hewan, singa, kucing, kambing gitu dan segala macamnya itu. Nah, seperti ini contoh dari petaminda ya, dari jenis circle map. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua dari petaminda adalah bubble map. Digunakan untuk memperbanyak kemampuan dan pemahaman siswa dalam mengenal konsep dan materi pelajaran. Nah, ini contohnya. Ya, hampir sama seperti bagan gitu ya, atau alur ya. Nah, ini contohnya pemetaannya, peta konsep namanya. Nah, di titik tengah ini ada hewan darat. Kalau hanya hewan saja nanti berbeda. Ini hewan darat. Nah, lantas apa yang berkaitan dengan hewan darat ini? Yang pertama bisa tentang makan, hewan darat juga butuh makan.
Yang kedua, hewan darat juga butuh bernafas. Hewan darat dia melakukan berkembang biak. Hewan darat dia juga melakukan perkawinan. Hewan darat juga membutuhkan tempat tinggal. Jadi, kelima hal ini berkaitan dengan hewan darat. Inilah pemetaan itu. Lanjut yang ketiga, untuk jenis petaminda yang ketiga, double bubble map digunakan untuk membandingkan keadaan dua buah objek. Nah, di sini ada dua buah objek, tapi antum bisa lihat di ketiga lingkaran tengah ini terhubung. Jadi antara dua objek yang berbeda ini ada beberapa bagian di antara mereka yang memiliki kesamaan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini bagian yang berbeda, ya. Ini bagian yang sama-sama punya. Contohnya, misalnya yang sebelah kiri ini hewan darat, sebelah kanan kita buat hewan air. Kan dua hal yang berbeda mereka ini, ya. Hewan darat dengan hewan air kan berbeda, seperti itu. Tapi di antara perbedaan ini ada kesamaan yang akan kita pelajari. Ini salah satu konsep petaminda seperti itu. Contoh, kita cari dulu apa yang berkaitan dengan hewan tersebut. Untuk hewan darat yang pertama, dia hidup dan beraktivitas di darat. Itu ciri hewan darat. Kemudian yang kedua, berjalan, ya. Berjalan, mereka tidak berenang, tidak terbang, tapi berjalan. Kemudian dan berbulu, ya, tubuhnya berbulu. Terus untuk hewan air, apa saja yang berkaitan dengan hewan air? Kalau ini hidup di darat, berarti dia hidup di darat. Ini dia berjalan, hewan darat, berarti hewan air berenang. Hewan darat berbulu, berarti hewan air berkulit licin. Nah, seperti itu. Nah, ketiga poin ini, ya, ini menjadi ciri khas mereka masing-masing. Nah, menjadi ciri khas mereka masing-masing. Tapi di antara dua objek ini ada memiliki kesamaan. Apa saja kesamaan itu? Yang pertama, hewan darat dia bernafas, hewan air juga bernafas. Yang kedua, hewan darat dia berkembang biak, kemudian hewan air juga melakukan berkembang biak. Nah, yang ketiga, hewan darat butuh makan, hewan air juga butuh makan. Nah, seperti ini. Ini konsep petaminda. Membandingkan dua objek, tapi ada beberapa poin di antara perbedaan mereka ini yang menjadi kesamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis keempat dari petaminda, yaitu flow map. Peta alir digunakan untuk membuat urutan atau alur dari suatu proses. Nah, ini bisa antum lihat, ya. Ini ada beberapa kotak. Ini alur. Lihat tanda panahnya, bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan. Nah, contohnya, misalnya kita makhluk hidup, ya. Kotak pertama, kotak paling besar. Makhluk hidup itu pasti membutuhkan, nah, yang namanya berkembang biak. Mau hewan ataupun manusia, tumbuhan juga mereka butuh berkembang biak. Ini kotak yang pertama. Setelah mereka melakukan perkembangbiakan, proses selanjutnya adalah mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya, mereka beraktivitas di sini, berinteraksi dengan sesamanya, itu juga di sini. Dan sampai pada tahapan terakhir mereka punah. Ini alur, ya. Dari mulai berkembang biak, lahir, kemudian tumbuh dan berkembang sampai mereka punah. Nah, tapi di dalam konsep petaminda, di setiap tahapan ini memiliki perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri tertentu. Contohnya, di tahapan berkembang biak ada dua kotak. Yang pertama, ada makhluk hidup yang bertelur, ada makhluk hidup yang melahirkan. Nah, ini ya, ini dalam tahapan berkembang biak. Di tahapan tumbuh dan berkembang sesuai dengan alamnya, ini dibedakan dari jenis alam yang ada di darat ataupun yang ada di air. Makhluk hidup di air dan makhluk hidup di darat, maksudnya seperti itu. Nah, di tahapan yang terakhir mereka punah. Punah ini
bisa mereka karena dimangsa oleh pemangsa atau mereka punah karena penyakit. Nah, ini ya. Ini tahapan alur dari jenis Betaminda yang keempat. Yang jelas, poin pentingnya adalah di setiap tahapan ini memiliki perbedaan atau ciri-ciri tertentu. Baik, ini saja untuk pembahasan kita kali ini di mata pelajaran KKBI ya. Sekiranya ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami, bisa kita teruskan di kelas ya, classroom, untuk saling berdiskusi atau langsung berkomentar di bawah video ini. Saya rasa seperti itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan sekarang masuk ke kelasnya Mang Agi untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.